kami dihadapkan dengan segala keadaan sulit sukar, banyaknya kami kurang berseru kepada Engkau. Lebih percaya kami apa kata orang, apa kata manusia, dibanding kata Tuhan. Sebabnya Tuhan, tinggikanlah kami pujian ini. Tinggikan kami mau berseru kepada Engkau. Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau dekat dengan kami. Engkau sedekat seruan kami. Bahkan di hati kami sekalipun Tuhan Engkau ada, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan, memberikan kami jawaban, sehingga membuat kami boleh bertahan. Sebab kami memiliki Allah yang punya pengharapan, Allah yang bisa kami harapkan dalam segala kondisi, dalam segala keadaan apapun. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh nyatakan. Perpanjang umur, detak jantung, nafas yang boleh kami rasakan Tuhan, sejak dari malam, pagi, siang, sore sampai juga malam ini. Berlaku daripada waktu yang lalu, Tuhan, harapan kami Engkau juga akan menyertai kami sampai kesudahan zaman, sampai Kau datang pada kali yang kedua Tuhan. Demikian hamba-Mu menyerahkan ibadah kami dalam kemurahan Tuhan. Biar Engkau menolong kami, Engkau merabi kami, sehingga tidak seorang pun di antara kami Engkau biarkan. Tapi Engkau mengunjungi kami, Engkau melawat kami Tuhan. Baik hamba-Mu teristimewa, berikanlah kelayakan dari Tuhan, uruskan perdamaikan dengan darah Tuhan, sehingga yang boleh menandingkan juga sehingga sekalian Tuhan berkati. Untuk tolong mereka baik ada di tempat ini, baik juga di live streaming juga memberkati, baik itu yang tinggi, baik juga di Bandung. Tuhan menolong
nyatalah anugerah kasih Tuhan. Berkati ibadah yang berlangsung dimanapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya kami akan duduk tenang mendengarkan firman-Mu, berjuang mengurapi kami Tuhan. Namun jika ada kuasa-kuasa kegelapan, segala kuasa roh jahat, roh pemberontakan, roh main-main, apa saja yang bukan dari surga asalnya, yang cuma mengganggu hati kami, mengganggu jalannya ibadah kami, Tuhan bersama hati kami panggil Engkau untuk menghancur usirkan Engkau setan, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa setan kami patahkan, darah Tuhan menghancurkannya dari sama. Memberkati kami Tuhan, berikan hamba-Mu hikmat, kekuatan, kelayakan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk terus akan menolong, ya, terus akan mengarahkan pandangan kita kepada Yerusalem surgawi yang Tuhan selalu ingatkan, ya, menjadi milik kepunyaan kita sekarang. Mari bersama kita akan membuka Alkitab kita, dan pertama-tama kami menyampaikan biarlah kiranya berkat Tuhan yang besar tetap memberkati kita sekalian, dan kami sampaikan Shalom. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari kitab seperti yang sudah kita dengarkan suratku pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, di mana tudung pertama daripada tabernakel itu merupakan 4 warna, ya, yang kemudian diikat menjadi satu untuk kemudian menjadi tudung perlindungan kepada bangsa Israel. Dan seperti yang sudah kita dengarkan di pertemuan yang lalu, ya, di mana 4 warna daripada tudung ini itu menunjuk kepada jabatan pelayanan yang ada di bait Allah, baik itu para gembala, imam, ketua sidang, sekolah minggu dan sebagainya, ya. Dan kemudian warna-warna daripada tudung pertama itu justru ada di pintu gerbang, ya, ada di pintu gerbang yang kemudian menghiasi atau menjadi satu pemisah antara halaman dan di luar halaman. Artinya kalau kemudian 4 tudung itu menggambarkan orang-orang yang dipercaya dalam melayani Tuhan, dan mereka ada di tempat di atas yang menjadi tudung perlindungan, maka seperti yang sudah kita dengarkan pada pertemuan yang lalu, ya, baik saya sebagai gembala, ya, baik juga imam-imam, para pelayan, jika kemudian mereka dipercaya ada di atas, ya, ada di atas, maka satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam mereka itu juga orang yang ada di pintu gerbang, ya, pintu gerbang. Dan sudah kita secara garis besar sudah kita dengarkan kemarin, ya, di mana para pelayan itu harus melewati pintu gerbang, kemudian lanjut dengan pohon bakaran, lanjut kemudian dengan kolam baptisan, dan lanjut kemudian dengan pintu kemah. Dan seperti yang sudah kita dengarkan pada pertemuan yang lalu, ya, di mana pintu kemah itu memiliki 5 tiang, ya, di mana pintu kemah itu memiliki 5 tiang, yang kita tahu sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. 5 tiang itu merupakan kayu penaga yang disaut dengan emas, dan kakinya itu dari tembaga, ya. Artinya saya sudah sampaikan kepada kita pada pertemuan yang lalu, di mana kayu penaga itu menunjuk kepada kemanusiaan kita, ya. Ada 5
merupakan ciri daripada kayu penaga. Dia itu keras, itu menunjuk kepada kekerasan kita bangsa kafir. Yang kedua, ya, dia itu gelap, hitam, itu menunjuk kepada masa lalu kita yang gelap, yang kelam. Ya, yang ketiga juga menunjuk kepada berbongkol-bongkol, ya, seperti bambu begitu, seperti tebu, itu menunjuk kepada sikap atau tabiat manusia yang gampang putus asa. Yang keempat, ya, berduri-duri, ya, itu juga merupakan kekhawatiran dari kita bangsa kafir, ya, yang lebih gampang khawatir daripada untuk percaya kepada Tuhan. Dan yang kelima, kalau penaga itu diambil dari tempat yang jauh, itu artinya kita dulu jauh dari Tuhan. Nah, jadi artinya jika kita mendengar tadi kelima ciri daripada kayu penaga ini, saya katakan nanti katakanlah saya tukang kayu, saya nggak memakai ini, ya, saya nggak pakai ini sebab berapa lama ada bongkol-bongkol terus seterusnya berduri lagi makan kerjaan itu, ya. Jadi artinya selaku, ya, andai kata kita tidak ditolong oleh Tuhan dan tidak dipakai oleh Tuhan, tidak ada yang bisa memakai kita. Ya, saya katakan tadi berbongkol-bongkol, udah berbongkol-bongkol, hitam, keras, berduri-duri dan sebagainya. Ya, itu merupakan suatu karakter daripada kayu penaga yang kemudian secara garis besar, ya, merupakan satu bahan bangunan yang sebenarnya tidak bisa katakanlah tidak dipakai. Ya, tidak dipakai. Bagaimana kita memakai kayu yang belum katakanlah setengah meter, ada bongkolnya, ya, ada mata-matanya, ya, kemudian berduri-duri, kemudian warnanya hitam keras lagi, ya, kemudian harus diambil dari yang jauh. Itu menunjuk kepada kita bangsa kafir. Ya, saya katakan tadi kita itu menunjuk kepada kelam, masa lalu kita yang gelap. Ya, berbongkol-bongkol itu menunjuk kepada sikap khawatir kita manusia dan sebagainya. Coba saya mau tanya, siapa kita kira-kira orang suka berteman dengan yang sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit pesimis? Ya, ketika kita tanya kata-katanya kata-kata melemahkan, ya, tidak memberikan satu dorongan. Ya, tidak, seorang mentor itu dia orang yang bisa memberikan satu dorongan bagi orang, ya, sehingga dia dipakai dan itu dibayar mahal. Ini salah. Tapi kalau saya katakan tadi dengan ciri-ciri daripada kayu penaga ini, ya, kayu penaga ini, saya bilang nanti kata saya tukang bangun, saya nggak pakai ini, ya, saya nggak pakai ini. Artinya sesuatu bahan yang tidak dibutuhkan sebenarnya, ya. Ini, ya, jadi satu bahan yang sebenarnya, ya, tidak dibutuhkan. Ya, coba kita baca dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat yang keempat balik. Ibrani pasal 3 ayat yang keempat. Ibrani pasal 3 ayat 4 kita baca. Ibrani 3 ayat 4. Ya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Setiap, ya, ibarat rumah dibangun oleh macam mari. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Ya. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Tetapi ahli bangunan, pakar bangunan, yaitu Allah. Jadi artinya, seandainya kita tidak ditangkap oleh Tuhan, seandainya kita tidak ditarik oleh Tuhan dari masa lalu kita yang begitu kelam, maka kita bagaikan puing-puing kayu yang berantakan, ya, yang tidak ada fungsinya, tinggal dibakar.
ya tinggal di bawah. Tapi kita berterima kasih kepada Tuhan sehingga kalau kemudian tiang tabernakel itu ya terbuat dari kayu penaga, maka syarat mutlak yang pertama adalah kayu penaga itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Diambil dari yang jauh, dicabut, ya, ini sudah dicabut. Itu artinya dosa kita harus dilepaskan sampai ke akar-akarnya. Jika kita yang dipakai oleh Tuhan, itu yang pertama. Secara garis besar, ya, secara garis besar, suatu, ya. Jadi harus segera dicabut sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, siap dipotong. Ya, kita tahu tiang-tiang kayu penaga itu, maafkan tiang-tiang tabernakel itu sekitar 3, sekian meter, hampir 4 meter, dan diukur menurut ukuran hasta. Ya, ini sudah diukur menurut ukuran hasta, sekian hasta begitu. Kenapa tidak dikatakan sekian meter? Sekalipun hasta itu bisa dimeterkan. Ya, tapi kenapa Tuhan pakai hasta? Itu artinya itu ukurannya Tuhan. Hasta itu ukuran keselamatan. Tuhan tidak pakai meter, tidak pakai ini, tidak pakai mili, tidak pakai senti. Sekalipun ya hasta itu bisa dimeterkan, tapi Tuhan nggak pakai itu. Ya, kalau kita pakai misalnya meter, itu hanya supaya kita mengerti. Ternyata satu hasta itu sekian meter. Kalau nggak salah sekitar 50 cm kalau nggak salah. Ya satu hasta itu. Tetapi kalaupun kita artikan ke meter supaya kita mengerti saja kalau satu hasta itu setengah meter. Tapi saya katakan tadi, kenapa Tuhan tidak pakai langsung setengah meter? Kenapa dipakai hasta? Itu ukuran keselamatan. Jadi untuk menyelamatkan kita, Tuhan tidak pakai ukuran manusia. Apa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Dikatakan di kitab Galatia pasal 3, terkutuk orang digantung pada kayu salib. Itu ukuran keselamatan. Jadi kalau kemudian sudah kita menjadi bagian daripada tiang-tiang tabernakel, itu karena apa? Tuhan rela mati kepada kita. Jadi ukurannya Tuhan itu diukurkan kepada kita. Ya, supaya apa? Supaya kita mengerti betapa berharganya kita di mata Tuhan. Ini yang pertama, dicabut sampai ke akarnya. Yang kedua, rela dipotong. Ya, maksudnya ikuti maunya Tuhan, ukurannya Tuhan. Ini itu syarat untuk kita kemudian menjadi alat-alat tabernakel. Ya, yang ketiga saudara, dia setelah diambil dari akar-akarnya, kemudian dipotong dan dibentuk. Yang ketiga, mau disalur dengan emas. Ya, tiap-tiap tabernakel itu di ruangan suci itu kayu penaga yang harus mendapat selutan emas. Apa itu emas? Itu menunjuk kepada urapan, ya, kesucian daripada Tuhan, urapan Roh Kudus. Maka saya katakan minggu lalu, 5 tiang itu menunjuk kepada 5 panca indera. Yang apa? Supaya setiap 5 panca indera kita ini mendapatkan selutan. Ya. Jadi bukan sudah kita dengarkan minggu yang lalu, ya, 5 panca indera itu yang pertama telinga. Ya, yang kedua saudara, itu menunjuk kepada mata. Jadi kita tidak melihat orang dengan mata telanjang, artinya dengan mata jasmani kita ini. Karena kalau kita melihat orang dengan kacamata kita ini, manusia kita ini kan orang tidak pernah puas. Orang tidak pernah puas, ingin melihat orang itu sempurna tanpa kita melihat kita punya kekurangan. Yang penting orang mesti sempurna. Sebabnya mari, supaya kita bisa menerima kekurangannya orang, milikilah mata itu mendapatkan urapan Roh Kudus. Ya, ini salah satu yang jatuh karena mata Daud ketika melihat istrinya Uria. Yang kedua, Hawa ketika dia melihat buah itu mengandung pengertian dan dipetik, ya, dan sebagainya. Artinya kalau Daud bisa gagal, sekalipun Tuhan tolong. Kalau Hawa bisa gagal, pertanyaannya, memang kita siapa baik?
sehingga kita merasa hebat tanpa Roh Kudus. Ya, merasa kuat tanpa bimbingan Roh Kudus. Itu sebabnya mari. Makanya kan dikata pas pada Tuhan, jika aku mengikuti firman-Ku, maka aku minta kepada Bapa dan memberikan kepada kau seorang penolong. Untuk apa? Roh Kudus ini mengingatkan firman yang kita dengarkan. Jadi Roh Kudus penting. Baca kita penting. Supaya Roh Kudus mengingatkan firman yang kita baca ini. Ya, sehingga kenapa Paulus katakan kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Terlebih aku tidak ada. Artinya sekalipun sosok Yesus tidak kelihatan di zamannya murid-murid, tetapi dengan Alkitab ini, Alkitab yang kita baca ini, Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan itu kemudian menjadi benteng kepada kita. Ya, itu menjadi benteng kepada kita, melindungi kita. Sekaligus, ya, dikata pas 17 kitab Yohanes ayat 17, kalau nggak salah, firman pula sehingga firman membawa kita kepada kebenaran, semakin dibenarkan. Berarti semakin sering kita beribadah, semakin sering kita baca firman, mestinya semakin banyak kita dibenarkan. Ya, semakin banyak kita dibenarkan. Ya, teristimewa bicara pertama tadi, pendengar kita dibenarkan. Ya, jangan suka dengar gosip. Jangan suka menjadi orang kolektor, pengumpul hal-hal yang melemahkan. Ya, yang kedua kita dengarkan malam hari ini adalah tentang perlihatan mata. Ini juga suatu perlu supaya pandangan kita ini tidak identik melihat kekurangannya orang. Ya, coba kita kemudian mengerti. Ya, dengan jelas kita baca mari dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 mari. Kisah Para Rasul 2 ayat pertama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, Ya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. ya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, terus kan? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Kenapa kita tahu? Kenapa murid-murid tahu itu bunyi? Coba, kenapa murid-murid tahu itu bunyi? Karena mereka mendengar. Ya, di Roh Kudus itu pertama menghantam ini pendengaran kita. Makanya kalau kebetulan Roh Kudus penyusulan, saya pernah penyusulan dan saya pernah juga membantu orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Membantu ya, bukan soal mereka dipenuhkan, tidak. Ya, kadang sampai ke telinganya ini, haleluya, terus, nah ke situ, terus, haleluya. Nah, mereka akhirnya termotivasi, cepat. Nah ini sih, yang pertama sih, jadi ketika kita tidak sucikan, maafkan saudaraku, jangan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau saudara telinga ini tidak disucikan, ya, maka tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Sudah kita dengarkan bahasa Inggris dikatakan kemarin, ya, sound from heaven, bukan langit, tetapi dari surga, suara dari surga, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, teruskan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Yang kedua, saudara, yang kedua, setelah telinga mereka mendengarkan suara Roh Kudus, yang kedua, maka tampaklah. Apa sinonim tampak? Apa persamaan kata tampak? Kelihatan. Bisa baca bahasa Batak enggak? Ada bahasa Batak di sini.
Siapa punya bahasa Batak? Ya, coba dibaca bahasa Batak. Ayat yang ketiga, Kisah Rasul 2 ayat 3 coba. Nafal tampaklah. Jadi tariga Nah. sidang. Jadi tari, maka tampak itu tariga kelihatan. Ini sudah. Ya. Jadi ayat pertama, ayat kedua saya suruh baca bahasa Inggris. Sound from heaven. Jadi bukan langit, tetapi dari surga. Nah sekarang ayat 3 kita ajak bahasa Batak. Maka tariga, ya kan? Kayak bahasa Batak memang mengatakan ibarat kondisi ya, mulai pagi puang dan tariga. Berarti tidak geli, ya mata. Jadi dalam kita selaku dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka mata ini menjadi penentu kedua. Jadi 5 tiang tabernakel itu, 5 tiang pintu kemah itu menunjuk kepada 5 panca indera. Ya, nanti kan kita baca lebih jauh. Sebab ada 5: telinga, mata, mulut, hidung, kulit. Ya, itu harus ada ayatnya. Ya, supaya jelas. Jadi supaya masuk 5 panca indera itu masuk ke dalam 5 tiang itu. Ya, sudah kita dengarkan minggu yang lalu tentang mendengar. Sekarang telinga, maka tariga, maka kelihatanlah. Ya, ulang baca mari bahasa Indonesia ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbarai, Ya, dan hingga pada mereka masing-masing. ini sudah. Ini yang kedua. Jadi yang pertama itu menunjuk kepada, sudah kita bisa lihat ya, 5 tiang itu ya, nggak usah dibuka lagi ya, 5 tiang itu, ya, amin. Udah lihat kemarin kan, supaya cepat kita ini karena durasi, ya. Ini sudah. Jadi 5 tiang itu menunjuk kepada 5 panca indera. Ada telinga, ada mata. Sekarang kita dengar mata. Nah, jadi Tuhan mau supaya mata kita mata yang diurapi oleh Tuhan. Artinya pandangan kita pandangan yang punya masa depan. Jadi orang yang matanya itu mendapatkan urapan Roh Kudus, ya, dia punya visi misi. Ya, dia punya pandangan jauh ke depan. Ya, visi itu visioner, melihat. Misi itu beban. Jadi dia punya beban atau punya tanggung jawab atau punya sesuatu yang bisa dibawa jauh ke depan. Ini soal. Mari jadikan kita anak Tuhan yang punya penglihatan dan punya beban. Ya, punya sesuatu yang bisa kita bawa. Ya, satu perusahaan itu salah satu perusahaan maju itu perusahaan yang punya proyek ke depan. Ya, mereka punya rencana besar ke depan. Kayak misalnya ini tahun ini udah mau akhir tahun, misalnya apa kira-kira tahun depan terobosan. Nah, jadi dia bukan stagnan, tidak berhenti di tempat, tapi dia move on, dia bergerak, dia jalan. Mari sekarang. Ya, apa kira-kira pandangan kita, apa kira-kira harapan kita besok? Membuktikan kita punya mata yang diurapi oleh Tuhan, mata yang bisa melihat jauh ke depan. Ya, ini jadi ini yang kita miliki supaya kemudian kita terhibur, kita dikuatkan. Ya, Kejadian pasal 37 ayat yang ke-9 sampai 11. Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai 11 kita baca mari. Kejadian pasal 37 ayat 9 sampai 11. Kejadian 37 ayat 9 sampai 11. Iya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Terus Katanya, iya. aku bermimpi pula. Nah, aku
aku bermimpi pula. Itulah penglihatan, ya, penglihatan yang tidak orang lihat. Apa buktinya mari? Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Teruskan. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, Ya, maka ia ditegur oleh ayahnya. teruskan. Mimpi apa mimpimu itu? Nah, teruskan. Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Terus? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, Ya. tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi di sini ada 3 kelompok. Yang pertama Yusuf yang punya penglihatan. Yang kedua saudaranya. Ya, saudaranya apa? Yang iri hati. Kenapa? Tidak punya penglihatan. Yang ketiga, ayahnya menyimpan dalam hati. Kenapa? Dia tahu. Ya, mari kira-kira di golongan mana kita ini? Adakah ketika firman Tuhan disampaikan dan katakan ayat 119 pasal 19 kita Mazmur, dalam hatiku kusimpan. Adakah firman Tuhan kita simpan di hati kita hingga menjadi satu modal, menjadi satu pegangan, menjadi satu fondasi dasar kepada kita sehingga kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, ini sudah Yusuf gambar bayang orang yang memiliki visi misi. Dan kalau sudah baca pasal-pasal kemudian betul ada ayat mengatakan berapa kali abangnya ketika berjumpa dengan Yusuf di Mesir, berapa kali abang-abangnya sujud sampai mukanya ke tanah. Ada ya? Nah, ini makanya kita baca supaya hanya mengingatkan. Berarti artinya Tuhan tidak menipu. Tuhan betul praktekkan, ya, semuanya, semua abang-abangnya, adik-adiknya sujud sampai mukanya ke tanah. Ini jadi supaya kita yakinkan mata kita di mata yang dipenuhkan dengan firman dan Roh Kudus, supaya kita tidak menjadi orang yang pesimis, orang gampang menyerah, seperti penaga tadi, gampang putus asa. Tapi kita optimis, kita punya pegangan yang luar biasa. Jadi kenapa sejak kapan kayu penaga itu nggak kelihatan bongkol-bongkolnya? Sejak kapan kayu penaga itu nggak kelihatan bongkol-bongkolnya? Nggak kelihatan duri-durinya? Sejak kapan kayu penaga itu? Ya, tadi 5 tiang. Sejak kapan 5 tiang kayu penaga ini nggak kelihatan bongkol-bongkolnya? Ya, ketika mendapatkan salutan. Jadi ketika mata kita ini dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang kelihatan bukan keputusasaan kita, yang kelihatan bukan bimbang kita, tapi kelihatan pengharapan. Sekalipun terkadang kita didapatkan dengan masalah itu, tapi Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Itu sebabnya betapa pentingnya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Yusuf, ya, Yusuf, dia seorang sosok pribadi yang dalam hidupnya, coba abang-abangnya bilang, maksudmu kami menjadi hambamu, kau jadi Tuhan atas kami. Nah, sebagai mari di dalam Tuhan mempercayakan kita berkat. Sudah kita dengar firman Tuhan, doa puasa kemarin. Allah itu tidak pandang gak pilih kasih, siapa bisa Tuhan pakai. Yang gak mesti si abangan jadi berhasil, sekalipun sebenarnya itu kerinduan. Ya, kan biasa itu orang-orang kita kan, mau berhasil abangnya berhasil anggina. Ya puji Tuhan lah. Amin. Amin. Kalau berhasil abangnya, berhasil adiknya, puji Tuhan. Amin. Nah sekarang sebaliknya, bagaimana kalau kemudian abangnya gagal? Coba. Seandainya abangnya berhasil, adiknya sekarang sebaliknya.
Coba bagaimana ketika abangnya gagal, sementara adiknya jungkir balik untuk berhasil. Tapi kalau kita sudah termateran dengan statement ini, ya, dengan istilah ini, lama-lama udahlah, abangku aja gagal kok. Sehingga kita menjadi orang yang tidak termotivasi untuk bisa. Biar dia abang, biar kau adik. Selama pandangan mata kita punya Roh Kudus, kita punya visi misi, kita menjadi pribadi punya masa depan, kita punya harapan. Itu sebabnya betapa pentingnya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ayo, Tuhan tidak memberkati kita karena tinggi rendahnya jabatan, bukan. Ya, siapa contoh kedua yang diberkati Tuhan sekalipun dianiaya? Dan berjejer abang Daud. Ya, ketika Tuhan bilang kepada Samuel, pergilah ke rumah Isai, Urabil salah satu anaknya, untuk mengganti kerajaan Saul. Maka betapa pedenya, betapa percaya dirinya abang-abangnya Daud. Bahkan berharap dia akan digantikan untuk mengganti kerajaan Raja Saul. Berharap dengan tegaknya, dengan perkasa, dengan segala-galanya, dengan budinya. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan yang orang lihat, yang Tuhan lihat. Orang lihat luar, casingnya, luarnya, tapi Tuhan melihat dari dalam. Sehingga izinkan saya pakai istilah ini. Ya, sempat Samuel rasa putus asa dan dia bertanya kepada Yesaya, cuma ini ke anakmu? Satu lagi ada, Daud, yang gak pernah terhitung, yang gak pernah diingat, yang jungkir balik, kerja penting, kerja, masalah berkat urusan Tuhan. Amin. Amin. Jangan berkat dulu kita utamakan. Do something, kerja dulu, dan lakukan dulu sesuatu. Baru Tuhan yang buat janji di sini. Ada muncul dari kejauhan muncul. Dari jauh maka tampaklah Daud dengan wajah kemerah dan Tuhan bilang kepada Samuel, itu orangnya. Urapilah dibagi. Ya, mari supaya kita mengerti dengan jelas. Ya, jadi berkat Tuhan itu bukan bicara siapa yang paling tua, siapa yang paling dewasa, paling adik tidak. Ya, tapi siapa yang paling rohani. Caranya apa? Yakinkan mata kita ini mendapatkan salutan dari urapan roh kudus. Saya katakan, iya kan? Kalau berhasil abangnya, adiknya berhasil, puji Tuhan. Tapi kalau abangnya nggak berhasil, adiknya jungkir balik untuk memotivasi diri untuk berhasil. Tapi karena abangnya digagal, enggaklah. Itu kan kata manusia. Makanya Alkitab mengatakan, segala yang baik datang dari Bapa, segala terang padanya tidak ada datang dari atas, dari Bapa segala terang. Mari, supaya kalau kita kini ingin mendapatkan yang baik dari Tuhan, yakinkan. Nah, keminggu lalu kita bicara telinga, sekarang yakinkan mata kita ini sudah mata yang punya pengharapan. Ya, mata yang punya pengharapan. Ini Yeremia pasal 29 ayat 11 kita baca mari. Yeremia pasal 29 ayat 11 kita baca mari. Yeremia 29 ayat 11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan. Aku ini. Ya, jadi yang merancangkan itu Tuhan. Yang bekerja kita. Itu kata pasal 3 Efesus kalau nggak salah. Yang Tuhan rancangkan kepada kita jauh lebih besar dibanding apa yang kita doakan penerancangkan. Mari serahkan mata kita ini untuk dapat salutan Roh Kudus. Supaya waktu kita disalur Roh Kudus, kita mendapatkan rancangan. Ulang baca mari. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Terus mengenai kamu. Amin. Amin.
Coba kamu gantikan dengan saya. Bersama-sama kita katakan pas kata sayangnya. Kita ganti dengan kamu. 1, 2, 3. Sebab aku ganti dengan Tuhan. Sebab Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang terjadi. Ulang baca. Sebab Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai, amin, mengenai saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saya hari depan yang penuh, amin. Mari miliki penglihatan suatu. Katakan, Tuhan, penuhkanku dengan firman, penuhkanku dengan roh, supaya Tuhan langsung otomatis ketika kita giat dengan baik, ya, tugas kita bekerja. Ketika kita giat menyucikan diri kita, tugas Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan segala harapan. Amin. Supaya kita yang punya segala harapan, ya, coba kalau sudah Tuhan merancangkan, ya, sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saya hari depan yang penuh. Bayangkan, coba, ada nggak orang bisa mengklaim? Nggak ada. Biar dia kaya, belum tentu bisa diharapkan kekayaan itu. Ya, coba sekarang, kalau kalian bisa kuliah, syukuri itu, tekuni. Kenapa saya katakan tekuni? Coba kita terbuka mata, melihat di luar sana. Kalian masih kuliah, mau kuliah, bayangkan, mau kuliah, sudah kuliah. Coba kita lihat di luar sana, yang sudah selesai kuliah, yang punya gelar S1 sampai S3. Coba, ya, membuktikan itu gak bisa diharapkan. Ada orang gak kuliah, dia punya sesuatu melebihi, maafkan orang yang kuliah. Ya, ini sudah. Mari supaya kita yakinkan hati kita kepada Tuhan. Pastikan diri kita, ya, aku tahu, aku Tuhan mengetahui rancangan yang kuberikan, bukan rancangan tapi harapan yang penuh, pengharap yang baik, untuk memberikan kepadamu masa depan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Puji Tuhan. Ada orang punya masa depan, tapi bisa diharapkan. Iya kan? Maafkan, kenapa kita sekolah? Kenapa kita kuliah? Sedikit banyak supaya kita punya masa, tapi kan bisa diharapkan di luar Tuhan. Ya, mari bawalah diri kita semua, ya, supaya kita memberikan pandangan kita menjadi pandangan yang mendapatkan salutan daripada emas. Itu gambar bayang sikap, tabiat ilahi, kekuatan Roh Kudus, supaya kita menjadi kehidupan. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau kemudian Tuhan katakan lewat Yeremia, ya, kalau kemudian Tuhan katakan lewat Nabi Yeremia, aku tahu rancangan kepada merancangan masa depan, bukan berarti mulus. Dan apa itu bukan berarti mulus? Wah, enak ya, mulus, bukan. Ya, seperti saya katakan waktu yang lalu, ya, kalau kita pakai payung, bukan berarti hujan. Loh, kalau kita pakai payung, bukan berarti hujan berat. Tapi bedanya apa? Kita bisa melewati hujan dengan itu beriman. Jadi kalau kita memiliki iman, bukan berarti masalah selesai, tetapi itu ada. Bedanya, kita bisa melewati. Kenapa? Karena disertai Tuhan. Ya,
Puji Tuhan, saudara. Ya, saya sekolah ini menahan banyak air mata. Ya, kalau cucu keluar ini. Ya, ketika bang saya telepon tadi malam lemas, ya, kemudian saya coba temui, ketika dicek darah, katanya kena tipes sama liver. Ya, dan belum pernah orang ini, 50 tahun umurnya sekarang. Kemarin dia coba ke klinik yang sama, dia juga untuk onami dia nggak mau. Tapi dia bilang, mana Pak Edi? Ya, ketika saya datang, saya meyakinkan dia. Terus ketika dicek darahnya, ya, sehingga diagnosa dokter hasil darah itu liver sama tipes. Saya berikan dorongan, ya, saya belajar untuk tidak menangis di sini. Dia bilang, iya gini, gue bilang, sabar aja, saya pernah lewati. Ya, tapi itu saya bilang, bang, kita berdoa ya. Iya. Saya berusaha untuk gak menangis, tapi dia menangis. Waktu saya bilang, bang, izin ya, aku melayani. Secara daging, aku dia berharap banget aku dari sini. Tapi aku bilang, bang, aku dulukan dulu Tuhan ya. Senangkan dulu Tuhan. Pas jauh, ya. Dia bilang, mana kali ini? Ya. Saya bilang, waktu saya baca firman Tuhan tadi sore, ketika mata kita itu mata yang diurapi Roh Kudus, kita punya masalah, bukan langsung seperti membalikkan telapak tangan, tetap ada proses. Disitulah berlaku Roh pasal 9. Roh Kudus membantu dari keluhan yang terpecah. Itu Roh Kudus. Di waktu itu, jadi seperti apa kita punya Roh Kudus. Aku tahu rencana yang kuberikan kepada engkau, bukan rencana kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Yang saya tangisi kedua, ketika adik saya, hamba Tuhan yang melayani di Tanah Karo, ketika dia positif COVID, langsung saya video call. Saya bilang, dek semangat ya, dek semangat ya. Orang ini gak pernah kulihat menangis, sila berdoa. Aku bilang, dek kita nyanyi ya. Nyanyi lagu pertama dia semangat. Saya bilang, segala di rambutku tak akan terjadi tanpa sedih. Langsung dia menangis. Saya bilang, dek, kalau kau masuk ke rumah sakit, kau mesti pulang di hasil. Betul. Ya, nggak tahu mungkin juga saya juga terganggu sekarang. Ya, kayak asam lambungku juga naik. Ya, karena kadang jam 3 sore saya berdoa. Ya, ini bukan bohongan. Ini bukan bohong. Saya berdoa untuk orang-orang ini sampai saya berbahasa roh. Ya, terus tadi saya lihat statusnya WA si Girsa 4 kali swab sudah negatif. Terima kasih. Terus dia buat di WA group se-Kota Medan, apa katanya, Bang Jack, saya menyerah. Tidak kurang, kalau kurang tidak mungkin kaki. Dia ulang kata pujian itu waktu saya kasih tahu. Saya bilang, amin dia. Saya mau sampaikan hari ini, kalau Girsa kurang tahu, dia tolong juga orang saya. Tuhan juga tolong saya.
Ya, saya mulai dari sore makan bubur. Ya, rasanya dan sekarang pun kayaknya mau muntah. Ya, makanya saya duduk. Biasa saya nggak duduk, saya berdiri. Biasa saya lompat-lompat kayak bal di sini. Segala diramu. Kalau Tuhan mengatakan, aku berikan kepada rancangan masa depan, bukan kecelakaan, bukan berarti langsung simsalabim, langsung jadi, bukan. Tetap ada. Bedanya apa? Ketika mata kita itu mendapatkan penyertaan Roh Kudus, kita akan kuat. Amin. Yang penting kan disertai oleh Tuhan. Kan gitu, Saudara. Kita baca kitab Mazmur 23 ayat 1 kita baca mari. Mazmur 23 ayat 1 kita baca. Mazmur 23 ayat pertama. Iya. Tuhan, gembalaku yang baik. Terus. Mazmur Daud. Iya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Coba. Takkan kekurangan. Terus. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Takkan kekurangan. Amin. Dan membaringkan aku di rumput yang, berarti kan segar. Terus kan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Membimbing, ada ketenangan. Terus kan. Ia menyegarkan jiwaku. Ada kesegaran, ada harapan. Itu tadi kata Yeremia pasal 11. Terus. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Terus kan. Oleh karena namanya. Oleh karena Engkau. Terus kan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di balik membimbing ke air yang tenang, di balik membawa menuntun ke rumput yang hijau, ternyata apa? Ada masa di mana kita diizinkan melewati jalan yang penuh dengan kegelapan. Apa gelap? Gelap. Itu kegelapan. Tapi kenapa kita bisa melewati? Roh Kudus memberikan kita terang. Amin. Sehingga kita bisa melewati. Maka saya katakan, sekalipun Tuhan merancangkan kita kebaikan, bukan berarti mulus. Tetapi itu ada. Ulang baca lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Iya. Aku tidak takut bahaya. Terus kan? Sebab Engkau besertaku. Terus? Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan. Jadi balik janji-janji, ketenanganlah, rumput yang hijau lah, dan sebagainya. Ada masa di mana Tuhan mengizinkan kita melewati jalan-jalan gelap. Pertanyaannya, apa jadinya ketika gelap jalan, kita tidak punya cahaya Roh Kudus? Maka buat apa gelapnya kegelapan itu? Ya, buat apa gelapnya kegelapan itu? Tapi kalau ketika kita jauh sebelum kita melewati kegelapan itu, dan kita sudah mempersiapkan diri kita dengan apa? Dengan cahaya Roh Kudus, maka dimerancangkan. Itu namanya visi misi. Kita punya visi melihat jauh, dan kita punya misi. Kita punya minyak dan pelita, sehingga kita gelap itu terjadi, tinggal kita pas. Apa itu? Kekuatan doa dan penyembahan. Sampai kita tidak tahu bagaimana berdoa, Roh Kudus akan membantu kita dalam keluhan yang tak terlupakan. Sampai kita tidak tahu memulai dari mana kata-kata doa, dan kita tidak tahu amin mengakhiri doa. Dan Tuhan menuntun kita dalam kegelapan ini, lembah-lembah kegelapan ini. Disitulah kekuatan Roh Kudus akan muncul, ya, menjadi kekuatan yang menyertai kita sekalian. Ya, mari supaya kita meyakinkan diri kita. Ya, jadi kalau Tuhan merancangkan kita masa depan, bukan berarti mulus.
Tapi apapun keadaan-keadaan hari kemudian, maka waktu kita yakin, jauh sebelum kita melewati keadaan itu, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu akan memberikan kita topangan. Ya, di depan ada tumbuh tanaman menjalar. Saya nggak tahu siapa yang menjatuhkan itu. Udah sekitar 2 meter. Tadi ini sudah naik ke mangga, sekarang udah jatuh ke tanah. Ya, nggak lagi naik di mangga itu. Itu saya sampaikan berapa minggu lalu. Ya, kita ini bagaikan ranting yang disebut dengan pohon anggur. Ketika tidak ada tiang-tiang penopang, Roh Kudus itu kita kan kemana-mana. Ya, saya tidak tahu siapa menjatuhkan itu. Ya, dia sudah terletak di tanah. Ya, cukup misalnya ada topangan di situ. Minimal dia bisa mencengkram. Ya, sama dengan anggur ketika kita buat anggur, ya, kemudian buah yang markisa dan sebagainya, itu butuh topangan. Nah, Roh Kudus itu kan menopang kita ranting. Jadi ketika Roh Kudus menopang kita arahnya ke atas, maka akan memiliki buah, dan buahnya menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan sudah kita perhatikan dengan jelas bagaimana kemudian Tuhan merancangkan kebaikan. Kejadian pasal 37 ayat 18 sampai 21, Kejadian pasal 37 ayat 18 sampai 31, kita baca mari. Kejadian 37 ayat 18. Ya. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Nah, coba. Siapa orang ini? Siapa orang ini? Hah? Siapa orang ini? Saudaranya Yub. Berarti kan bukan orang jauh, orang dekat. Ya, jadi ketika saudaraku kita diberikan Tuhan firman dan kita bisa melihat dengan cara pandang rohani, maafkan. Musuh terdekat siapa? Orang dekat kita yang rohani ini. Bukan dari jauh, saudara, bukan. Musuh paling dekat itu siapa? Ya orang dekat kita yang gak rohani. Ya, itu sebabnya mari sebagai imam, tua-tua sidang, gembala, yakinkan kita bagaikan kain yang dipintal. Amin. Amin. Supaya kita saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan. Ya, ini awal. Ini masih awal pertama. Ketika Tuhan berikan mimpi kepada Yusuf, ternyata tidak semulus yang diberikan Tuhan kepada Yusuf. Yang pertama apa? Dia siap dibenci. Bahkan saya rencanakan dibunuh. Terus kan? Kata mereka seorang kepada yang lain, Iya. lihat, tukang mimpi itu datang. Nah, tukang mimpi datang. Terus? Sekarang marilah kita bunuh dia, Terus kan? dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Iya. Dan kita akan lihat nanti Iya. bagaimana jadi mimpinya itu. Nah, itu. Nah, jadi kok sudah rohani, kata-katamu kata-kata rohani, orang melihat, tapi ada maju. Ya kan? Tapi kita lihat dulu gimana ibadahnya itu. Ibadah kerjanya itu. Itu sebabnya mari, kalau saudara dengan saya orang beribadah, buktikan ibadah itu bisa mengubah. Amin. Orang kan lihat itu. Ya, kita lihat dulu gimana ibadah itu. Butuhnya ibadah bisa mengubah dia. Butuhnya ibadah Tuhan bisa memberkati dia. Ulang baca mari. Sekarang marilah kita bunuh dia. Coba ulang 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Coba. Tadi apa yang Tuhan sucikan kepada kita yang kedua minggu lalu telinga,
Sekarang mata ini. Jadi ketika mata orang tidak disucikan, yang ada kejengkelan. Lihat. Ini lihat. Nah sebaliknya maafkan. Kalau kita juga sudah beribadah, tapi kita tidak tinggal dengan Roh Kudus, kita kan juga melihat kejelekan orang. Lihat lagi. Nah kepada Yusuf yang sudah punya penglihatan, dia tahu dia akan melewati. Tetapi kepada saudaranya Yusuf yang pandangannya tidak mendapat berapa Roh Kudus, ya, maka mereka malah justru melihat kehancurannya Yusuf. Lihat datang tuh mimpi. Terus kemari. Sekarang marilah kita bunuh dia. Iya. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Terus. Lalu kita katakan, Iya. seekor binatang buas telah menerkamnya. Dengar, perhatikan. Maka sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkam dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi. Apa makna ayat ini? Maksudnya apa? Supaya Yusuf tidak punya masalah. Kita buang dia, kita bunuh dia, tidak sebagainya. Apa itu kata Raja Daud? Sekalipun melewati lembah kekelaman, yang penting Tuhan menyertai. Ya ini jadi siasat iblis kepada kita yang pertama, supaya kita tidak punya masa depan. Itu sebabnya yakinkan pasal 4 Timotius, ibadah mengandung janji supaya kita punya masa depan. Ini saudara, apapun yang kita kerjakan tanpa penyertaan Tuhan, itu merupakan masa depan, tapi tidak bisa diharapkan. Tapi waktu kita tinggal dengan Tuhan, sekalipun mereka merancang-rancangkan kejahatan, sampai Yusuf tidak punya masa depan, tetapi tidak kepada Tuhan. Amin. Ini apa kata kita Wahyu? Apa yang jika aku membuka jalan, tidak seorang pun bisa. Amin. Biar sampai berbuih, maafkan, berbuih mulut orang mengkutuki kita. Selama kita yakin tinggal dengan Tuhan, itu gak jadi pengaruh. Amin. Puji Tuhan. Itu kan Raja Daud. Walau 1000 rebah, tetaplah kau Allah menolong. Walau 10.000 rebah ikan, takkan ku goyang, sebab Yesus. Puji Tuhan. Biar dia merancang-rancang kejahatan, bahkan merancangkan betul-betul kejahatan, sampai apa yang kita lakukan sirna. Yang penting bukan kata Tuhan. Sebaliknya. Tapi kalau sempat Tuhan katakan kutuk, kemanapun kita pergi, itu gak bisa mengubah kalau bukan Tuhan yang bisa mengubah. Sebabnya yang baik, jangan sampai Tuhan menggantikan kebaikan kita menjadi tidak baik. Ya. Ini saat berbuih mulut orang mengutuk kita, yang penting kita disertai oleh Tuhan. Itu tidak mempengaruhi. Tapi kalau sudah Tuhan katakan enough, Tuhan katakan cukup, ya seperti kata-kata bijak seseorang. Kalau masih Tuhan buat koma, jangan kita buat titik. Tapi kalau sudah Tuhan katakan titik, siapapun tidak bisa merubah itu menjadi koma. Jadi dengan kita beribadah, dengan kita datang menyenangkan Tuhan, itu artinya hidup kita akan terus ada kelanjut masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan dan bisa diharapkan. Ya. Pasal yang sama ayat 37 sampai 44. Kejadian 37 ayat 37. Kejadian. Maafkan. Kejadian pasal 41 ayat 8. Maafkan.
Kejadian 41 ayat 8. Iya. Pada waktu pagi gelisah hatinya, lalu disuruhnya memanggil semua ahli dan semua orang yang berilmu di Mesir. Terus? Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, Iya. tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Jadi manusia tidak bisa mengartikan mimpi. Amin. Disuruh dengan baik. Jangan percaya peramal. Ya. Jangan percaya peramal. Dulu saya pernah percaya itu. Ya, walaupun tidak meramal langsung ke dukun enggak. Setiap ada majalah apapun waktu itu, ya lihatlah bintang. Nah, Gemini. Oh, gua Gemini nih. Bulanan keongan lagi menipis. Pokoknya hubungan asmara lagi kacau. Iya pula. Kok tahu dia ya? Ya, akhirnya kok tahu dia ya? Ya. Dan kebanyakan tahu. Tapi karena kita yakin di situ, sehingga mau tidak mau tunggu bulan depan. Bulan Gemini masih mau cerah, lagi putus nih, kok cerah? Kayak orang teman lagi bokehnya ini. Nah, namanya pun ramalan cuaca. Tidak semuanya benar. Ini selesai. Pada waktu pagi gelisah hatinya Raja Firaun, karena tidak ada orang pun yang bisa mengungkapkan mimpi. Apa isi mimpi itu? Masa depan yang penuh. Enggak ada. Jadi kalau sudah ada yang ingin masa depan, mari serahkan kepada Tuhan. Baca mari ayat yang ke-12. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, Ya. hamba kepala pengawal istana itu. Ya. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, Ya. lalu diartikannya kepada kami Ya. mimpi kami masing-masing. Ada yang digantung, ada yang dikembalikan kepada jabatan. Ini sih. Oh ya, mulai ada titik terang yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Ya, ada di sana orang yang tahu tentang mimpi kamu. Yusuf, ya, ayat yang ke-15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, Ya. aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Coba, seorang, kata dasar orang, berarti orang tidak bisa siapapun, tidak bisa menjamin kita memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Yang percaya orang. Teruskan. Tetapi telah ku dengar tentang engkau, Ya, teruskan. hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Dengar baik. Hanya dengan mimpi saja, hanya berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan. Tetapi telah ku telinga, ku dengar, ya, ku dengar tentang engkau. Ya, jadi Yusuf diperlihatkan, ya, dan dia didengar dan dilihat. Mari semua. Firaun berusaha untuk memanggil Yusuf dari penjara. Memanggil untuk apa? Satu, kedua, amin. Maka mari berusaha kita datang beribadah. Lihat suasana gereja ini. Ya. Berusaha mendengar firman. Itu kata Rom pasal 10 ayat 17. Iman itu tumbuh karena mendengar. Berusaha dengan baca. Jadi sedangkan Firaun aja yang gambar bayang digambarkan dengan iblis, digambarkan dengan lawan kebenaran, bisa mendapatkan masa depan diceritain. Ya, bisa mendapatkan masa depan. Kenapa? Ketika dia berusaha untuk melihat Yusuf dan
Orang ini aja yang tidak menyembah, katakanlah, oke katakanlah supaya lebih enak, Raja Mesir yang tidak menyembah kepada Yesus bisa memiliki masa depan. Kenapa? Dia berusaha untuk menghadirkan Yusuf pertama untuk didengar dan dilihat. Mari soal kita berusaha beribadah, berusaha baca firman, berusaha berdoa, hadirkan Tuhan di sini. Lihat Alkitab ini, bacakan suaramu sendiri dan dengarkan. Itu kata pasal pertama ayat 3 Wahyu. Berbagai mereka yang membacakan dan mendengar. Nah, ini sudah bacakan ini. Kalau kita di sela-sela kesibukan kita yang serba complicated, komplikasi, coba kita berusaha menghadirkan Tuhan lewat firman-Nya. Kita baca. Sekalipun kita melewati lembah-lembah kekelaman, kita punya masa depan. Ya, coba Firaun aja yang tidak menyembah Yesus bisa punya masa depan. Hanya apa? Hanya karena berusaha menghadirkan Yusuf untuk satu melihat dan mendengar. Amin. Amin. Jadi kalau boleh jangan nyanyikan kau yang lain tolong. Kalau boleh jangan nyanyikan kau yang lain ditolong untuk saat ini. Apa kau nyanyikan? Biasanya nyanyikan apa? Lebih kalau ya saya coba kalau ketika teringat firman Tuhan ini untuk hari ini jangan ketika terus. Yang lain ketika siapa? Yesus. Kalau Firaun ditolong, saya. Loh, tadi kan Firaun berusaha memanggil Yusuf untuk apa? Melihat dan mendengar. Maka saya katakan, Firaun aja punya masa depan tentang kerajaannya karena apa? Dia berusaha memanggil Yusuf untuk melihat dan mendengar. Nah, maka saya katakan, nyanyikan kalau Firaun ditolong, amin. Saya juga. Coba. Ini sudah. Kalau Firaun ditolong, saya juga. Cuma jangan nyanyikan. Ini kan karena masih pada ini. Yang nanti pasti kelompok semua orang mereka nyanyikan kalau Firaun, ya ini kau. Itunya ketungkan. Aku bilang pula menyanyikan itu. Itu ada YouTube-nya akan rekod. Ya. Ini artinya kalau Firaun aja Tuhan tolong. Loh, masih kita nggak Tuhan tolong. Dasarnya apa? Firaun berusaha menghadirkan yuk dan mendengar. Mari sudah. Ya, habis ayat berapa 15 mari? Ayat 15. Ya. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, Ya. aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Seorang pun tidak ada yang bisa mengartikan. Teruskan. Tetapi telah aku dengar tentang engkau. Ya. Hanya dengan mendengar mimpi saja Ya. engkau dapat Coba mengartikannya. hanya mendengar mimpi. Tahu kata mendengar mimpi? Ya artinya sekalipun Yusuf tidak ada di kenyataan itu, tapi mendengar saja dia bisa mengartikan. Teruskan. Yusuf menyahut Firaun, Iya. bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan. Tapi Allah juga. Sehingga artinya apa? Yusuf tidak merasa mencuri kemuliaan Tuhan, tetap rendah. Itu sebagai Roh Kudus, rendah hati. Ya, mari supaya kita berjuang. Pasal 41 ayat 8, ayat yang ke 37 sampai 44, mari. Ayat 37. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Nah, dipandang. Apa kata sinonim dipandang? Jadi ketika pandangan kita itu kita ngomongkan ke orang berdasarkan firman yang kita baca, orang lain pun tersugesti, orang lain pun terberkati. Maka dipandang baik oleh Firaun. Coba saudara. Ya.
Coba kalau sudah bisa kayak gini, luar biasa. Jadi firman Tuhan ini kan dibukakan untuk apa? Merancangkan kita kebaikan masa depan yang penuh harapan. Maka pandanglah firman seperti apa? Seperti kita dipenuhkan Roh Kudus supaya kita memiliki harapan. Ya, ulang baca lagi. Usul itu dipandang baik oleh Firaun Iya. dan oleh semua pegawainya. Terus ya? Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, Ya. mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Nah, mungkinkah kita mendapat orang seperti terus kan? Seorang yang penuh dengan roh Allah, Amin. Puji Tuhan. Seseorang dipenuhkan dengan berarti Yusuf bagaikan tiang kedua yang disarat dengan emas, dipenuhkan bukan tangguh. Ini sudah jelas, maka saya katakan tadi itu tiang kedua, pandangan yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, pandangan kita sudah mari bawa diri kita. Ya, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang dipenuhkan dengan Roh? Siapa Yusuf ini? Siapa Yusuf ini? Dengar baik. Siapa Yusuf ini? Coba. Tadi kalau kita baca ayat yang ke pasal 39, ayat yang ke 41 tadi, ayat yang ke, coba baca 41 ayat yang ke 12. Kejadian 41 ayat 12. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani. Siapa Yusuf? Orang lagi di mana dia berada? Di Dengarlah, kain penaga diambil tempat yang jauh. Tapi ketika disebut dengan emas, ini sudah dia jadi berkat. Ya, mari yakinkan saudara dimanapun kau berada, yakinkan. Makanya kata Raja Daud, sekalipun dalam lembah kekelaman, yang penting dia menyerah. Tadi kan dia dan sampai Raja mengatakan, ya, kita tidak bisa mendapatkan orang semacam itu. Coba. Pertanyaannya begini, seandainya Yusuf tidak diberikan mimpi oleh Tuhan, siapa Yusuf? Seandainya Yusuf tidak diberikan mimpi oleh Tuhan, siapa Yusuf? Orang yang tidak berguna, tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita suatu tidak dipilih oleh Tuhan, bagaikan kayu penaga, kita tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya mari, ya, rindukan kita dipenuhi dengan Roh Kudus supaya kita menjadi pribadi yang berguna dan diharap masa depan yang penuh harap. Yusuf ini bagaikan kayu dia dari jauh, tapi ketika disaut dengan emas dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka pandangan dia, pandangan yang memberikan pengharapan kepada orang yang melihat. Makanya kata dikatakan tadi, maka usul daripada apa usul? Perkataan. Ya, perkataan, buah pikiran Yusuf yang dibuktikan dengan perkataan, dipandang, dilihat baik oleh Firaun. Sekalipun dia bukan orang Mesir, dia diambil dari jauh, tapi ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya, dia menjadi satu kekuatan, dia menjadi tiang yang bisa menopang kerajaan Mesir. Ya, ini yang Tuhan maksud. Dan saya katakan tadi, pertanyaannya, mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Itu pertanyaan. Semuanya kan punya praktik, tidak tiba-tiba jadi. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Yang pertama, Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Itu yang pertama. Ya, ketika dia dibuang abang-abangnya, ketika dijual ke Mesir, Yusuf tidak menyalahkan. Ya, amin. Jangan bilang, kau mengatakan Tuhan. Jeremiah juga ayat 11, poin masa depan. Mana Tuhan? Ini sudah. Udah beribadahnya aku Tuhan.
udah tergembalanya aku, udah imam-imamnya aku, udah hafalnya seperti salah NL dan LS. Kalau kita hafal, udah kasih milik Tuhannya, korbanku pun berjubel. Mana dibuktikan? Yang pertama, Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kedua, ya, menyalahkan. Yang kedua, tidak sungguh-sungguh. Menyalahkan kan di hati. Ada orang kepalanya tunduk di hati, sungguh. Nah, yang kedua, saudara. Jadi supaya tidak mati Roh Kudus itu, mari jangan suka menyalahkan Tuhan. Amin. Yang kedua, jangan sungguh-sungguh. Ya. Ini semua. Yang ketiga, tetap percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sekalipun dibuang, di penjara, dilupakan teman seperti, tetap dia percaya. Ya, tetap dipercaya kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, ya tetap dia takut dan mengutamakan Tuhan. Sehingga sekalipun abang-abangnya benci kepada dia tidak takut menyatakan kejahatan abang-abangnya nggak takut disuruh mari. Ya ini begini seperti kata-kata pepatah, berani karena cuma lihat situasi. Amin. Jangan nampakmu di sana mencuri sawit, teriak kau dipacok di situ. Lihat juga di mana di halaman apa ruangan suci. Ya anggap nggak lihat lah, mau dia bayar yang coba. Bikinnya kita menolong supaya nggak tumpur negara ini. Tapi mau dia bayar. Paling berdoa Tuhan, Tuhan jangan kita datang ke sana. Ada misalnya orang mencuri sawit 50 orang lengkap dengan doros, datang kita ke tengah-tengah. Mana kita? Mencuri kita ya? Hoi, mencuri hoi. Waktu pulang kita udah berdiri di pagar kita 50 orang dengan doros. Pokoknya benar karena benar. Benar, itu namanya pahlawan kesiapan. Memang saudara pasti punya nama sebagai pahlawan. Dari nyanyikan telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti, gugur satu. Gak ada itu bulan, mana orang itu lagi orang. Pokoknya pasti gitu kan. Ya. Oh kenapa dia? Baca-baca bola toh. Nggak foto udah tahu orang saja orang bawa doros dibawa ke THP. Itu pun gak ada bulat batunya. Putih bulat dari KTP gitu. Ya. Jadi mari hikmah miliki roh. Apa kata Amsal? Orang bijak ketika melihat malapetaka menyingkir, bukan banyak jago. Saya pernah lihat orang di sini, dia begini. Gue bilang, ya sabarlah, mau dia bela. Kalau hatiku maunya, dia baik coba. Ya, ini supaya kita yakinkan. Ya, sehingga pada akhirnya Tuhan menjadikan Yusuf orang yang diwujudkan mimpi apa yang sudah Tuhan berikan. Kejadian 50 ayat 25 kita baca mari. Kejadian 50 ayat 25. Iya. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Dengar baik. Apa tadi katakan? Yang ini. Yang pertama, ketika Yusuf menceritakan mimpinya, saudaranya iri, bapaknya menyimpan dalam hati. Dengar saudara. Lalu Yusuf berkata, lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel, anak-anak Yakub artinya itu Israel, bersumpah, katanya tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari mana? Mesir kemana? Tanah Kanaan. Masa depan yang penuh
udah pun maafkan, udah pun tidak ada, tetap Tuhan menjanjikan masa depan. Puji Tuhan. Itulah kekuatan daripada urapan Roh Kudus. Ibadah mengandung, mari, ya, yakinkan saudara, yakinkan hati kita bagaikan tiang-tiang tabernakel yang tetap mendapatkan balutan Roh Kudus, sehingga minggu lalu telinga kita, sekarang pandangan mata kita. Ini kan apa suatu inti ayat ini? Berarti Yusuf semasa hidupnya tetap memiliki masa depan. Dan bersumpahlah kamu supaya perhatikanlah aku, jangan biarkan tulang-tulangku apa itu tulang? Kata Musa, hati yang gembira adalah Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan. Ya kan? Hati yang gembira, ada seperti obat hati yang senang, terhi semangat yang patah dia tidak mau tulangnya kering terbuat. Kalau sudah baca pasal kemudian, maka tulang-tulang Yusuf dirempah. Ada wangi-wangian. Artinya apa? Tetap ada urapan Roh Kudus untuk dibawa ke tanah. Mari. Jadi yakinkan hati kita yang baikkan pribadi yang tetap mendapatkan urapan Roh Kudus, supaya kita memiliki kekuatan, memiliki jaminan. Ya, kita memiliki kekuatan, saudaraku, kita memiliki jaminan dari Tuhan. Ulang baca mari. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, Iya. tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ya, pada waktu itu, ya, ulang baca mari. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, Iya. katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Teruskan. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Harus membawa tulang. Itu masa depan yang penuh harapan. Mari, ya, supaya kita menjadi pribadi yang tetap memiliki harapan sampai Tuhan datang. Ayat terakhir kita baca Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2 kita. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2 kita baca lagi. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, dibangkitkan. Jika kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, teruskan. Carilah perkara yang di atas. Nah, cari perkara di atas. Terus. Di mana Kristus ada. Ya. Duduk di sebelah kanan Allah. Teruskan. Pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, pikirkan. Ya, pikirkan perkara. Ulang baca mari. Pikirkan. Pikirkanlah perkara yang di atas. Ya. Bukan yang di bumi. Terus. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus Teruskan. di dalam Allah. Nah, jadi dosa itu sudah dimatikan oleh Tuhan dan kita mendapatkan, sebab kamu telah mati dan hidupmu dibalut, disembunyikan bersama dengan siapa? Kristus, Tuhan Yesus, Allah Bapa, Anak, Yesus. Jadi mari, kekuatan Roh Kudus akan mematikan segala dosa dan keinginan, dibalut, disembunyikan di dalam urapan Roh Kudus. Ya, supaya dalam nama Allah kita memiliki harapan yang penuh harapan. Mari, semoga firman Tuhan ini akan menjadi satu kekuatan tongkat yang akan menuntun kita suluh di tengah-tengah kegelapan, sehingga melewati apapun kita tetap yakin mendapatkan penyertaan Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Rancanganku bukanlah rancangan dan jalanku bukanlah jalan. Setinggi langit dari bumi, segitulah rancangan Tuhan. Ya, yang Tuhan nyatakan kepada kita. Bersama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Rancanganku bukanlah rancangan.
perangan, kekuatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu. Bahkan kami juga boleh mendengar dengan segala baik. Jadi juga terus sebentar kami akan mewujudkan firman Tuhan dengan kebenaran darah Allah. Kuduskan kami, yakinkan kami Tuhan, nyatalah Tuhan. Jadikan kami akan menggunakan kebenaran darah Tuhan. Kuduskan kami, kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Bang Amos Pendeta Amos. Tuhan menyatakan, kita berdoakan rancangan yang kelancaran lagi aja, dalam aja. Engkau terlalu ajaib buat kami, dan kami akan dalam Tuhan. Jika yang lain yang Kau tahu, Engkau juga bisa menolong. Bagi Tuhan sendiri juga Tuhan, Engkau jauh tolong hamba-Mu, berikan kesehatan fit dan Engkau. Dan Tuhan juga menyembuhkan Tuhan segala kuasa-kuasa setan, penyakit apa saja mengganggu tubuh kami, bersatu hati kami patahkan, kami tolak hancur usirkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Harus menghancurkan dari sana, memberkati kami. Kami sambut Tuhan darah Allah menjadi jaminan kesembuhan kepada kami Tuhan. Sumber kekuatan kami Tuhan, uruskan mereka yang lain. Kami sambut berkat-Mu. Kami berdoa, haleluya, 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 amin. Kita akan kembali pujian ini dan kita menerima pembagian dari tubuh darah Kristus. Haleluya.
depan yang Tuhan berikan kepada kita sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Segala kelemahan apapun bentuknya, darah Tuhan memberikan kita kekuatan menyembuhkan sakit penyakit kita sekalian. Junjunglah tinggi tubuhnya Tuhan dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kalau tinggal satu, maka kita sekelumanya satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Bersama kita makan dalam nama Tuhan Kristus. Kami mempertaruhkan nyawa kami di atas korban-Mu Tuhan. Kami mempertaruhkan masa depan kami di atas korban-Mu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan yang akan menolong kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesembuhan, berikan kami keajaiban. Baik hamba-Mu secara pribadi, bahkan juga buat Bang Amos, darah Tuhan juga menyembuhkan kami Tuhan. Harapan kami ajaib terlalu kuat kepada Engkau, dan juga hamba Tuhan yang lain Tuhan menyembuhkan. Bersama kita junjung tinggi dunia Tuhan dan dengarlah firman Tuhan. Karena itu saudara kasih Tuhan yang berhala, aku bicara kepada sebagai orang-orang yang bijaksana, bertimbang sendiri apa yang aku katakan. Bukan kacauan mengucapkan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bisa kita minum dalam nama Tuhan Kristus. Aliran darah Tuhan sama dengan nyawa Tuhan sudah mengalir dalam tubuh kami dan memberikan kami masa depan yang penuh dengan segala harapan Tuhan. Sebabnya Roh Kudus tolong kami tak mendapatkan balutan Roh Kudus, dibungkus, disembunyikan di balik kemuliaan Allah, sehingga bukan daging kami yang kelihatan lagi, juga bukan kelemahan kami yang kelihatan, tapi darah Tuhan, kuasa Tuhan akan memberikan kami kemenangan Tuhan, memberikan kami pengharapan. Demikian sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan menjadi ucapan syukur yang boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita naikkan pujian yang sama dan kita berikan persembahan kepada Tuhan. Rancanganku bukanlah rancangan. Iya, cepat. Haleluya. Rancangan. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku bukanlah rancanganku. Setinggi langit dari bumi, tingginya jalanku dari jalanku. Rancanganmu bukanlah rancanganmu. Rancanganmu bukanlah jalanku. Setinggi langit dari bumi, Mari bersama kita berdiri. tingginya jalanmu dari jalanku. Rancanganmu bagiku Tuhan bukan kecelakaan. Rancanganmu bagiku Yesus damai sejahtera. Rancanganmu bagiku hari depan penuh harapan. Rancanganmu indah bagiku. Kami yakin dengan seluruh firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini, itu merupakan isi rancangan Tuhan yang menjadikan kami menjadi lebih baik lagi dan lebih kuat, tangguh lagi dan berpengharapan oleh karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikan kami bagaikan tanah yang baik, tempat taburan firman Allah tumbuh di hati kami Tuhan, membuahkan kebaikan-kebaikan dari 30, 60 sampai 100 kali lipat, sampai firman Allah menjadi iman, dan iman yang akan kami miliki mengalahkan segala apapun Tuhan, guna bisa kami pindahkan, karena iman kami tumbuh bersama dengan Engkau Tuhan. Demikian pulangkanlah kami dengan segala baik dengan penyertaan Tuhan, baik kami tinggal di Pastori, bahkan juga kami sejauh ada di Selutu tanpa terkecuali, bahkan juga di Tebing Tinggi, bahkan juga di Bandung pada suami istri, oleh bahkan juga di Tulang Tuhan berkati. Semuanya kami saling ke tangan Engkau Tuhan yang melimpahkan berkat yang luar biasa kepada kami Tuhan, memberkati kehidupan kami, keluarga kami,
masa depan kami, berikan kami kesehatan dari Engkau Tuhan. Pulangkan kami ke segala baik, yakinkan kami sepanjang firman memberkati kami, memberkati nikah kami, memberkati segala pekerjaan kami Tuhan. Namun dan sertai kami yang pulang baik, kami dekat yang jauh, naik ke jalan kaki Tuhan tiba. Berkati pada kami minggu Tuhan tempat ini. Di atas segala-galanya jika ada kuasa-kuasa setan, kuasa maupun jalan iblis roh apa saja, cuma untuk mencelakakan istirahat kami malam ini, Tuhan bersatu hati kami patahkan dan kami usirkan itu bahwa di dalam nama Tuhan Kristus dan semua menghancurkannya, dan bila darah yang sama membungkus kami, memagari kami Tuhan. Terima kasih bahkan juga rencana harusnya juga baptisan Tuhan juga menolong yang ku dahului dengan segala baik Tuhan. Bahkan cuaca semuanya yang ku hadir di nama Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih bersama kita tundukkan kepala, kita berkenan besar yang Tuhan menganugerahkan bagi kita. Kekasihku sekalian, terimalah berkat yang Tuhan limpahkan dan persekutuan daripada Allah Bapa, dari Bapa Roh Kudus yang berkati kami, menganugerahkan kami kebajikan milik kepada kami sejak habis bahkan sampai kota barat kali kedua. Sebenarnya berkat kami terima, kami berdoa haleluya, 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 amin. Shalom.